Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, Kak Aryo di sini berjumpa lagi dengan kalian dan Kak Aryo mau bercerita tentang kisah-kisah teladan yang Kak Aryo bawa hari ini. Sekarang Kakak akan bercerita tentang ini deh. Ada satu cerita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya yang jauh sekali. Kalian tahu kendaraan zaman dulu ketika zamannya Rasulullah adalah unta. Beliau dan para sahabat itu menaiki untanya ketika mereka mengalami perjalanan yang jauh sekali. Dalam perjalanannya saat itu, tiba-tiba Rasulullah dan para sahabat itu mengalami kelelahan yang luar biasa karena begitu jauhnya perjalanan, teriknya panas matahari, dan beratnya beban yang dibawa. Ketika dalam perjalanan itu, tiba-tiba di dekat mereka, tidak terlalu jauh, mereka menemukan sebuah oasis. Oasis itu adalah sumber mata air di tengah gurun. Dan dengan segenap keyakinan, mereka yakin bahwa itu adalah sumber mata air yang diberikan untuk melepaskan dahaga mereka. Mereka akhirnya menghentikan perjalanannya. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah, baginda Nabi. Para sahabat bertanya, baginda Rasul, apakah boleh kita berhenti sejenak, beristirahat untuk melepaskan dahaga? Karena di dekat kita ada oasis mata air yang terhampar begitu jernihnya. Pasti ini nikmat luar biasa ketika kita minum barang seteguk saja. Kemudian meyakini bahwa mereka sudah cukup lelah dan perjalanan yang ada di depan mereka masih cukup jauh. Dan bahkan unta-unta mereka juga sudah cukup lelah. Rasulullah kemudian memutuskan untuk berhenti sejenak. Ketika mereka memutuskan untuk berhenti, mereka semua menambatkan unta-unta mereka, kendaraan mereka dalam perjalanan itu. Semua langsung bergegas mendekat, mengambil air minum dan meneguk air-air yang jernih itu untuk melepaskan dahaga. Nikmat sekali. Dan Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Beliau turun dari untanya, kemudian berjalan mendekati oasis itu, sumber mata air itu. Tapi, ketika beliau hendak menangkup satu air di tangannya, hendak meminum airnya, hendak melepaskan dahaga dari perjalanannya, dia berhenti. Dia meletakkan tangannya, membuang air itu di atas airnya, dan kemudian berjalan kembali mendekati untanya. Kalian tahu, para sahabat terkejut. Wah, kenapa? Kenapa baginda Rasul melakukan itu? Apakah beliau mau melanjutkan perjalanan lagi? Bahkan beliau belum menyentuh air itu dan memasukkan air ke dalam tenggorokannya. Beliau belum meminum barang setetes pun. Ternyata Rasul itu mendekati ontanya, kemudian mengambil tali kekang ontanya dan mengikatnya pada sebongkah batu besar. Adik-adik tahu, ternyata Rasul itu belum mengikat ontanya, takut ontanya pergi tanpa diketahui kemana arah perginya. Para sahabat kemudian bingung dan mereka bertanya, wahai baginda Nabi, kenapa baginda Nabi tidak menyuruh salah satu di antara kami untuk membantu mengikatkan unta itu? Jadi baginda Nabi bisa meminum air itu untuk melepaskan dahaga. Baginda tidak perlu bersusah payah berjalan mendekati unta-unta itu untuk sekedar mengikat. Adik-adik tahu apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, janganlah engkau meminta pertolongan atas urusan pribadimu jika engkau masih memiliki kemampuan untuk melakukannya.
Nah, begitu cerita dari kakak. Ayo, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang selalu rajin untuk melakukan sendiri, untuk kebutuhannya sendiri, untuk keperluan pribadinya sendiri, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cerita dari kakak, sampai ketemu di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.